Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham BRIS, MMN, Brandbear PT, dan PTRO untuk minggu depan tanggal 21 sampai 25 Juli 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti scalping, update harian, big akumulasi, dan juga menu sore. Nah, di sana juga saya bagikan hasil tradingan kita di premium, seperti ini cuan dari Total dan WIM. Kemarin juga cuan dari PYFA yang ARA ya. Jadi kalian akan juga mendapatkan banyak info menarik di sana. Dan di sini juga Antek Saham memberikan fasilitas khusus atau fasilitas lebih untuk member yang join ke premium. Jika kalian tertarik, boleh join ya dengan menghubungi saya melalui Telegram @yosuaal atau hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi. Jika kalian bergabung ke Antek Saham Premium, kalian akan mendapatkan benefit yang sangat banyak, yang khususnya premium ya. Seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan beserta chart atau analisanya diberikan setiap hari. Kemudian mendapatkan channel Telegram Premium, grup diskusi, kemudian ikut update market, kemudian menjadi prioritas, dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik, boleh hubungi saya melalui Telegram terkait biaya dan yang lainnya. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang lebih murah, atau yang bisa saya katakan murah ya, karena hanya di 30.000 per bulan atau 1.000 per hari. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga, seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, mendapatkan juga saham-saham mingguan lengkap dengan trading plan seperti video ini, kemudian menjadi prioritas dan bisa mengakses konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Jika ada pertanyaan, hubungi seperti yang tadi, hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin. Nah, di sini saya berikan sedikit ya, kita cuan. Nah, ini seperti ini ya, saya bagikan khusus pelanggan, cuan dari saham Arcia di minggu yang lalu. Ini videonya khusus pelanggan. Ya, kita entry di area 565 sampai 600 pas di area bawah, dan ini hasilnya setelah mencapai area pembelian kita, Arcia langsung terbang ya, dan member di YouTube sudah cuan sekitar 19 sampai 37%. Lalu di sini kita cuan dari PYFA. Sini PYFA juga, saya juga PYFA, dan ini baru saya buat kayaknya grupnya baru tadi, supaya saya merekap hasil profit atau hasil trading dan juga stock pick di Antek Saham maupun di YouTube ataupun di Telegram. Jadi jika tertarik, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram atau hubungi admin. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham BRIS terlebih dahulu. Untuk BRIS boleh kita lihat ya di sini, sesuai dengan analisa kita, kalau BRIS lebih cenderung bergerak naik ke resisten 2850, dan boleh kita lihat arahnya memang ke sana ya, ke resisten 2850. Nah, nantinya arah selanjutnya ditentukan di area resisten ini. Dan untuk sekarang karena belum mencapai area tersebut, maka sama saja view-nya seperti minggu yang lalu. Arah dari saham BRIS, view saya masih akan bergerak naik ke area resisten 2850, dan setelah mencapai area ini harusnya masih akan lanjut bergerak naik, karena alasannya IHSG sudah valid uptrend ya, karena sudah break high sebelumnya. Nantinya akan saya update di besok ya, analisa IHSG. Sekarang kita fokus ke BRIS dulu. Jadi view saya pada BRIS akan lebih cenderung untuk lanjut bergerak naik dan break resisten 2850, dan lanjut ke resisten selanjutnya di 2920. Jadi view saya pada BRIS akan bergerak naik dan mencapai dua resisten di sini. Dan setelah mencapai resisten 2920, karena area ini cukup kuat ya, dan view saya akan bergerak turun kembali. Oke. Jadi untuk BRIS masih akan cenderung bergerak naik ke area resisten 2850 sampai 2920, dan nantinya akan bergerak turun lagi. Secara broker summary terlihat ya, kalau pada saham BRIS masih dalam akumulasi dari tanggal 4 Juli ya. Bahkan sebelumnya juga di sini akumulasi dan sempat ada distribusi yang pada saat di sini ya harga bergerak turun, wajar saja, dan sekarang kembali diakumulasi. Jadi harusnya BRIS masih akan lebih cenderung bergerak naik secara broker summary-nya, dan juga secara teknikal ya di sini masih sangat bagus, membuat harga high, harga low. Jadi harusnya untuk BRIS jangka pendek akan naik ke 2850 sampai 2920. Nah, jika nanti
ternyata tidak mampu break 2920, maka akan turun lagi ke support di 2730. Jadi arahnya sesuai panah ya. View-nya kemungkinan seperti ini. Oke, jadi boleh pantau area-area tersebut. Yang ingin entry sebaiknya jangan FOMO di sekarang ya. Lebih baik tunggu harga turun ke area support 2730. Nah, kalian boleh nanti entry di area support tersebut dengan target di area resistennya. Jika nanti dia turun dulu ya, turun dulu seperti ini, maka kalian boleh entry dan jual di area resistennya. Oke, jadi untuk break seperti itu sangat berpotensi untuk bergerak naik karena secara teknikalnya bagus dan juga secara broker summary-nya masih akumulasi. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Internasional. Di mana untuk Aman membuat pola double top ya di sini. Dan view kita di minggu yang lalu akan cenderung sideways. Nah, tetapi di sini area supportnya di breakdown yang menandakan memang tidak akan ada pergerakan sideways pada saham Aman dan akan lebih cenderung untuk bergerak turun terlebih dahulu. Nah, di sini area atau pola double topnya ya. Top yang pertama, top yang kedua, lalu neckline-nya di sini yang sudah valid di breakdown yang menjadi konfirmasi pada saham Aman bisa lanjut bergerak turunnya. Nah, jikapun nanti dia bergerak naik, maka pergerakan naik tersebut hanya untuk retest ke area neckline dan nantinya akan bergerak turun kembali. Jadi untuk Aman, di sini juga support sudah di breakdown yang sekarang menjadi resisten di sini ya. Jadi untuk Aman, view saya akan lebih cenderung untuk bergerak turun ke support di angka 7.500 karena adanya pola double top dan juga break dari area konsolidasinya. Secara broker summary-nya coba kita cek ya di sini. Cek dulu. Oke, masih bagus sebenarnya ya, asing masih, tapi memang secara historis Aman ini saya tidak terlalu suka melihat broksumnya ya, lebih ke teknikal saja. Di tanggal 18 sebenarnya masih ada akumulasi ya dari AK di sini, tapi dari top 3 teratas broksum masih tergolong distribusi ya. Jadi wajar saja Aman bergerak turun. Dan ya seperti itu. Lebih baik kalian lihat secara teknikal saja dan view saya pada Aman cenderung untuk bergerak turun karena adanya pola double top di sini dan secara teknikal kalau ada pola double top ya harga akan bergerak turun ya. Nah, jika pun nanti bergerak naik seperti yang tadi, ada pergerakan naik seperti ini, maka jangan terkecoh karena biasanya pola tersebut hanya untuk retest saja, naik sementara, rebound sementara, dan nantinya akan lanjut bergerak turun. Oke, jadi boleh pantau area ini ya, yang menjadi area retestnya. Saya buatkan saja area neckline-nya di sini, ya, di sini. 8325 sampai 8425 yang menjadi area supply atau area retest untuk saham Aman. Selama di bawah area ini, maka pergerakan dari Aman akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi untuk sekarang belum ada trading plan karena view-nya lebih cenderung untuk bergerak turun terlebih dahulu. Lanjut ke saham yang ketiga, ada Brand. Sangat bagus ya Brand di minggu yang lalu. Dan trading plan kita di sebelumnya yang sempat floating loss sampai, coba kita hitung ya. Kita sempat floating loss sampai di angka 6%. Berbalik profit dan langsung hit target yang pertama ya di hari Senin ya kalau nggak salah di hari Senin langsung bergerak naik dan bahkan arah ya, dan kita sudah profit 11 sampai 16% dari saham Brand. Jadi boleh absen dulu yang sudah cuan dari saham Brand secara gratis dari YouTube Antek Saham. Oke. Dan di sini trading plan yang kedua tidak hit ya, tapi trading plan yang pertama di sini kita sudah di dalam sejak 2 minggu yang lalu dan kita langsung hit target yang kedua di hari Senin kemarin tanggal 14 Juli. Oke, di sini akan saya hapus dulu karena trading plan-nya sudah down dan happy cuan yang sudah ikut beli sesuai dengan info yang saya bagikan ya di saham Brand ini. Oke, dari sini Brand sudah masuk ke area supply 8275 sampai 8550 dan setelah mencapai supply ini ada 2 kali rejection ya. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang menandakan memang ada seller di area 8275 sampai 8550. Dan view saya pada Brand ada potensi dia akan turun dulu ke support 7550 lagi. Dan ke support di sini ya. 7300 dan pergerakannya akan lebih cenderung sideways dulu. Lalu nanti menentukan arahnya apakah Brand
bisa masuk ke indeks MSCI atau enggak nantinya ya. Itu menjadi sentimen positif atau sentimen yang perlu kita tunggu untuk brand nantinya. Secara time frame 1 jamnya, oke, masih bagus. Dan biasanya di sini polanya sedang sideways ya. Setelah mencapai area atas, dia turun. Dan setelah mencapai area bawah, dia akan bergerak naik. Jadi jangan terkecoh. Jangan kalian entry di area atas, dan setelah nanti di area bawah yang berarti kalian akan loss. Oke. Jadi untuk brand, view saya akan cenderung sideways dulu. Nah, karena di sini ya, biasanya akan naik lagi ke area supply, lalu turun ke area supportnya. Jadi view saya pada brand seperti itu. Tunggu saja, jika ingin entry ya, tunggu saja turun ke area support, lalu kalian bisa entry di area support dan sell di area supply-nya. Jangan kalian terbalik ya. Jangan entry beli di area supply dan sell di area support, berarti kalian cut lossin namanya. Oke, jadi saran saya, ini menjadi area beli ideal untuk brand, karena ada rejection di area ini. Manfaatkan beli di area ini. Oke, jadi view saya pada brand akan turun dulu. Bisa naik dulu ya seperti yang tadi, karena ada pola pergerakan naik di time frame 1 jamnya. Jadi untuk brand, ada potensi akan naik sedikit, lalu turun kembali ke area demand atau supportnya di sini. Jadi untuk yang ingin entry, harap bersabar, tunggu di area demand. Nah, jika nanti sudah memasuki area demand, kalian boleh entry dengan target di area supply-nya. Ini demand, saya buatkan huruf D. Ini supply, saya buatkan dengan huruf S. Oke, jadi boleh pantau kedua area ini untuk saham brand. Tapi jika nanti ternyata break area supply ya, area supply yang ini, maka brand akan lanjut naik ke supply selanjutnya di angka 8975 sampai 9200. Oke, jadi tetap pantau area supply-nya. Nah, pergerakannya lagi bagus-bagusnya ya. Jadi bisa saja langsung break area supply dan brand akan bergerak naik ke supply selanjutnya. Oke, jadi boleh pantau area ini pada saham brand. Lanjut ke yang keempat, ada BRPT. Untuk BRPT juga di sini masih all time high dan view kita di minggu yang lalu memang akan bergerak naik secara perlahan. Tapi karena ada sentimen positif di hari Senin untuk grup Pak PP, langsung terbang semua ya di sini dan break area resisten di 1950. Jadi untuk view selanjutnya untuk BRPT akan cenderung bergerak naik lagi karena masih dalam momentum naik ya di sini. Ini support untuk BRPT yang dimana jika dia turun ke sini sangat menarik untuk entry. Seperti brand yang tadi kita beli di area bawah ya. Ini resisten menjadi support karena sudah di breakout dan secara target kenaikan selanjutnya pada BRPT kita gunakan di sini Fibonacci ya. Ya, oke. Di sini sudah reject di area 2300. Jika bisa break, maka akan lanjut naik ke 2500. Oke. Secara Fibonacci seperti ini. Jadi untuk ini resistennya. Jadi untuk BRPT pantau resisten 2300, jika bisa di breakout maka akan lanjut ke 2530. Tapi jika tidak, dia akan turun kembali, turun dulu ke support 1950 sampai 2030. Biasanya ya tidak akan breakout dulu resisten 2530 ini, tapi akan koreksi terlebih dahulu ya. Ini biasanya polanya seperti itu. Poin 2 berapa tadi ya secara Fibonacci-nya? Yang ini 2,618-nya biasanya akan sulit di breakout karena memang pergerakan dari BRPT di sini sudah rally. Jadi biasanya setelah mencapai area yang ini ya akan ada koreksi dulu, lalu nanti bisa berlanjut bergerak naik. Oke, jadi untuk BRPT masih sangat mungkin lanjut bergerak naik, tapi target terdekat di angka 2300. Jika bisa break, akan lanjut naik ke 2500 dulu. Oke, jadi boleh pantau satu resisten untuk BRPT di 2300. Nah, tadi untuk brand belum kita lihat ya. Broker summary-nya coba kita cek dulu untuk brand. Nah, di sini ada akumulasi dari MG dan yang jual AK. Oke, 1 minggu terakhir ada jualan dari AK dan yang akum di sini BK ya. Dan memang terlihat 15 Juni ada jualannya.
2 minggu terakhir, oke, akumulasi dari MG lagi. 3 minggu BK ya di sini. Jadi memang kebanyakan di saham brand ini lebih ke scalping ya. Jika kita lihat karena yang main hanya MG dan AK, dan tipikal MG juga biasanya akan lebih ke day trading juga ya, seperti itu. Jadi untuk brand, seperti yang tadi view saya akan lebih cenderung untuk ranging dulu atau sideways dulu di minggu depan sesuai seperti area-area demand dan juga supply yang tadi. Nah, sekarang kita ke BRPT. Untuk BRPT kita cek masih sangat bagus ya di sini. Di tanggal 18 ada akumulasi. 1 minggu terakhir masih sama akumulasi. 2 minggu terakhir juga akumulasi. Jadi dengan ini harusnya BRPT masih akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Tapi seperti ini, perhatikan ada resisten di 2300 dan juga 2530. Jika bisa break 2300 akan lanjut naik ke 2530. Tetapi jika tidak mampu break 2300 ya, karena di sini sudah ada rejection, maka ada potensi brand akan bergerak turun ke support 2030 sampai 1950. Area ideal beli yaitu di area support ini ya. Sama seperti brand yang tadi, ini menjadi area ideal beli untuk saham BRPT. Oke. Jika nanti dia turun ke area support, maka kalian boleh entry beli untuk saham ini. Lanjut ke saham yang ke-5 ya, atau yang terakhir ada PTRO. Untuk PTRO juga langsung gap up ya di hari Senin, dan sini ya, view kita tidak sesuai. Saya buatkan view-nya akan lebih cenderung sideways dan bergerak naik ranging dulu sebelum dia uptrend, tapi langsung dihajar area di hari Senin. Dan di sini sudah mencapai resisten 4.000-an. Coba saya hapus dulu yang ini. Oke. Sebentar ya. Di sini PTRO sudah mencapai resisten 4260, dan setelah mencapai area ini, area resisten ini, ada rejection ya, beberapa kali rejection. Pertama di hari Senin, kedua di hari Kamis, dan ketiga di hari Jumat, yang menandakan memang ada seller atau area ini menjadi area taking profit atau area jual ya dari big money. Jadi perlu kita hindari untuk entry di area ini karena adanya rejection beberapa kali di area resisten 4260. Coba kita cek ya, 1 jam. Nah seperti ini, terlihat mulai ada rejection. Jadi harusnya untuk PTRO akan turun dulu, Petro akan turun dulu, karena ada rejection di area 4260. Ada 2 target turun di sini saya buatkan untuk PTRO. Yang pertama di sini sampai 4020. Lalu yang kedua di sini. Coba saya cek time frame 1 jam dulu ya. Oke. Di sini juga ada area ya. Area yang sering disentuh oleh PTRO. Karena PTRO ini yang paling volatile ya menurut saya. Jadi bisa saja dia langsung drop dulu lalu langsung bergerak naik. Jadi kita buatkan 2 area yang menjadi target turun dari PTRO. Oke. Jadi view saya pada PTRO akan turun dulu karena dari rejection di area resisten. Target turun yang pertama bisa ke 3970 sampai 4020. Nah, pergerakannya kemungkinan tidak langsung drop seperti itu ya. Tapi secara perlahan bisa saja dia naik dulu lalu bergerak turun ke area 3970 sampai 4020. Tapi arahnya akan bergerak turun karena secara polanya dia sudah reject ya di area resisten, dan setelah mencapai resisten ada candle merah di hari Jumat. Jadi harusnya PTRO akan turun terlebih dahulu. Tapi jika nanti bisa valid break ya 4260 dan close candle di atas area ini, maka PTRO akan menguji resisten di 4560. Tetap pantau resist di 4260. Apabila dia break ya dan close di atas area ini, maka PTRO akan bergerak naik ke resisten 4520. Jadi pantau satu area di 4260. Jika break, maka Petro akan lanjut bergerak naik, tetapi jika tidak, PTRO akan turun dulu, dan view saya akan lebih cenderung bergerak turun.
Sekarang kita cek dulu dari broker summary-nya. Dari Broksum masih sangat bagus ya di sini. Memang ada distribusi dari XL ya di 2 minggu terakhir. 1 minggu terakhir juga masih sama XL yang jualan 18. Oke, di sini XL gak kelihatan lagi ya. Oh ya, masih jualan di sini. Dan volume di hari Jumat ya, walaupun PTRO di sini membuat candle merah, tapi tidak ada jualan yang signifikan ya. Dan bahkan jika kita tarik dari 8 Juli, coba ya kita cek. Oke, 8 Juli di sini bandar akumulasi, asing juga akumulasi ya. Jadi harusnya untuk PTRO masih sangat potensi bergerak naik, tapi seperti yang tadi, teknikalnya menunjukkan pola turun dan harusnya kita hindari juga. Ini area seller yang besar ya. Yang ini ada wick sebelumnya di tanggal 21 Januari. Jadi ini menjadi pertanda kalau area ini kita hindari untuk beli, dan setelah mencapai area ini akan ada potensi pergerakan turun. Nah, maka dari itu kenapa view saya pada PTRO akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Oke. Jadi untuk PTRO dihindari dulu beli di area atas, tapi jika kalian scalping maka masih sangat boleh entry target dan stop loss-nya di angka 2-3%. Tapi jika kalian ingin entry secara swing, maka saya tidak sarankan karena posisi lagi di atas dan sudah high risk jika entry di area sekarang. Oke. Jadi lebih baik main aman, tunggu dia koreksi ke area demand. Dan jika nanti ada candle bullish di area demand, maka kalian boleh beli untuk PTRO. Oke. View saya pada PTRO akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 3970 di sini sampai 4020. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium supaya kita bisa lebih intensif di sana dan kalian juga bisa cuan bareng dengan member yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.